kami itu dari mulai awal dibesarkan oleh banyak perguruan tinggi di Jepang ya. Jadi saat itu kami di dalam program pendanaan dari Japan International Cooperation Agency atau disingkat dengan JICA. Nah, sehingga ya nuansa pendidikan yang berbasis laboratorium itu terbentuk di PEN sejak saat awal. Di lab-lab itu ya punya kehidupan-kehidupan sendiri. Jadi mereka itu ada dosen, ada mahasiswa, ada sarana prasarana di sana, ada kerja teamwork ya. Kemudian mereka punya rumah sendiri di situ ya. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sudah mempersiapkan beberapa video wawancara untuk mendokumentasikan perguruan tinggi di Indonesia yang mencapai akreditasi unggul. Menurut rencana wawancara ini selain akan kami tayangkan, juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Ali Ridho Barakbah. Beliau adalah Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau disingkat PENS. Apa kabar Pak Ali Ridho? Baik, Alhamdulillah Pak Bambang Sadono. Jadi saya sudah bersama dengan Pak Ali Ridho Barakbas, Eskom, Sarjana Komputer Ya, PSD, Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PEN. ya, Pak Ali Ridho menyelesaikan pendidikan S1 dari jurusan Teknik Informatika Institut Teknologi 10 November Surabaya pada 1997, kemudian menyelesaikan pendidikan program doktor hingga mendapatkan gelar PhD dari Graduate School of Media and Governance, Keio University Jepang pada tahun 2011. Sejak 2001 bekerja di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya pada Departemen Teknik Informatika dan Komputer. Saat ini menjadi Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya periode 2021-2025. Nah, Pak Alir itu mungkin bisa ditambahi hal-hal yang menarik selama perjalanan karir atau hal-hal yang belum sempat tercatat seperti yang saya bacakan tadi. Silakan Pak Ali. saya berkarir di PENS itu di 2021 ya mengajar di background teknik informatika karena memang saya lulusan di jurusan teknik informatika ITS. Kemudian 2000 2008 ya itu saya lanjut pendidikan di Jepang ya, tapi langsung loncat ya, langsung loncat PhD. Jadi saya enggak punya S2 ya, enggak punya gelar master. Jadi waktu ke Jepang ya beasiswanya beasiswa S2 ya dari pemerintah Jepang membuka gakusu. Sampai di sana enggak boleh ngeplay S2 gitu. Tapi harus lanjut harus ngeplay S3 oleh komitenya karena publikasi saya terlalu banyak sehingga apa over outcomes katanya begitu. Akhirnya saya daftar di S3 ya dan alhamdulillah diterima. Jadi mulai S3 di 2008, lulus di 2010, 2011 wisudanya. Jadi saya masuk di bulan April 2008, lulus di Oktober 2010. Jadi sekitar 2,5 tahun ya. Kemudian lanjut di PENS, balik ke PENS ya. Kemudian diberikan penugasan oleh Direktur PENS saat itu
ya Pak Dadet Pramadianto untuk mendirikan program Pascasarjana terapan pertama kali di Indonesia. Sehingga kita membuat konsep ya karena saat itu Politeknik tidak boleh membuat program magister terapan ya. Hmm. Kemudian kita mengajukan ke pemerintah, alhamdulillah ya perjuangan 2 tahun berbuah dengan manis di tahun 2012 setelah munculnya Undang-Undang Perguruan Tinggi tahun 2012 ya akhirnya kita membuka program magister terapan pertama di Indonesia yang diselenggarakan oleh Politeknik ya pada tahun 2012 ya. Nah, kemudian saya ditunjuk sebagai ketua program Pasca Sarjana di PENS dan juga ya dimintai bantuan oleh banyak institusi lain, terutama Politeknik, untuk mendirikan juga program studi magister terapan di banyak politeknik ya. Sehingga kita berjuang sama-sama dan alhamdulillah sampai sekarang sudah tercatat ada sekitar ya 32 program magister terapan yang ada di berbagai politeknik ya. Tuh. Kemudian lanjut, tantangan berikutnya adalah eh, di tahun 2021 ya saya diberikan amanah menjadi direktur PENS ya sampai di 2025. Mudah-mudahan ya saya bisa menunaikan amanah ini dengan baik ya. Ya. Gitu Pak. Iya, Pak Pak Ali, mungkin bisa diceritakan ya sejarah Politeknik Negeri apa elektronika ini karena banyak politeknik negeri itu jadinya macam-macam di beberapa daerah beda-beda. Nah, mungkin bisa diceritakan kekhususan di Surabaya ini. Di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, kami lahir inisialisasinya dulu di tahun 1986. Saat itu ada proyek dari JIKA dengan Kementerian Pendidikan ya untuk mendirikan politeknik yang bergerak di bidang teknik. Dan saat itu dipilihlah ITS sehingga kemudian diberikanlah amanah itu untuk ITS ya membangun suatu politeknik di bidang teknik ya elektro. Nah, pembangunan gedung berjalan 2 tahun sampai 1988. Lebih tepatnya diresmikan ya gedung pertama kali sekaligus juga mengawali ya usia dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya itu di 2 Juni 1988. Nah, kemudian ya, di dalam perjalanannya ya saat itu Politeknik memang menyelenggarakan program Diploma 3 baru pada tahun 19 ya 2004 ya. 2004 ya diberikanlah izin untuk menyelenggarakan program sarjana terapan pertama di Indonesia. Ya. Sehingga kita saat itu mendapatkan hibah juga ya untuk pembangunan gedung Diploma 4 ya, yang saat ini kemudian berubah menjadi sarjana terapan. Kemudian di evolusi berikutnya di tahun 2012 ya kita mendapatkan hibah juga pembangunan gedung magister terapan pertama di Indonesia ya menjadi cikal bakal awal ya magister terapan yang diselenggarakan oleh Politeknik ya. Tuh. Kira-kira begitu Pak Bambang. Iya, kalau melihat desainnya Politeknik ini apakah akan terus dipertahankan untuk apa Pak pendidikan vokasi atau terapan jadi tidak ke depan tidak mungkin berkembang misalnya jadi sekolah tinggi atau jadi universitas seperti itu Pak. Ya, sebagaimana amanah dari Undang-Undang Perguruan Tinggi tahun 2012 itu ada 6 bentuk perguruan tinggi. Jadi ada universitas, ada institut, ada politeknik, ada sekolah tinggi, kemudian ada akademi komunitas dan akademi. Jadi ada 6 bentuk perguruan tinggi. Nah, kami ya di salah satu itu dengan status politeknik ya itu diberikan amanah ya berada dalam ranah implementasi pengetahuan dan teknologi. Nah, sehingga ya kami menarik dari Undang-Undang Perguruan Tinggi tersebut ya amanah itu ya,
ke dalam kurikulum kami yang berbasis ke penerapan teknologi dan pengetahuan. Sehingga kalau dibandingkan ya dengan pendidikan model universitas dan institut ya di kami lebih mengarah banyak ke sisi terapan, sisi aplikatif ya di dalam pengembangan teknologi ataupun pengetahuan. Sehingga warna warna kolaborasi, kemitraan, problem solving yang real itu lebih kental ya di Politeknik ya. Karena memang saat mendesain kurikulum ya itu pihak luar dilibatkan ya di dalam mendesain kurikulum. Kemudian di dalam problem solving juga ya kami banyak berkunjung ke industri, ke masyarakat untuk mengambil permasalahan di sana dan dikerjakan di institusi kami di Politeknik. Jadi ciri khasnya memang di Politeknik itu ya ada nuansa untuk lebih cenderung ke penerapan teknologi ya dibandingkan untuk menghasilkan ya penemuan-penemuan teoretikal ya. Ya, PEN Surabaya ini ada eh, apa nama khusus tambahan elektronika. Itu maknanya apa, Pak? Karena ternyata kan juga mempelajari soal komputer. Sementara juga ada perguruan tinggi yang menamakan diri apa ya akademi komputer, sekolah tinggi komputer. Kira-kira bedanya apa, Pak? Jadi di Politeknik Elektronika itu ya kita mempelajari ilmu-ilmu yang terkait dengan bidang elektro ya. Jadi bidang elektro Oh, terkait. Jadi termasuk ada komputernya di situ. Kemudian ya, ada teknologi yang terkait dengan robotik, mekatronika, ya, ada karena semuanya elektro itu, masuk domain ya, elektro. Kemudian piranti-piranti yang terkait dengan sistem ya ya. pembangkit energi. Kemudian ada yang terkait dengan otomasi industri, ada yang terkait dengan teknik komputer. Semuanya relate di dalam elektronika terkait ya. Kemudian ada juga multimedia terkait juga dengan elektronika begitu ya. Hmm. Jadi semuanya bermuaranya di elektronika terkait ya. Baik, ya sekarang semakin jelas. Jadi semacam induknya gitu Pak ya, nanti bisa Macam induknya. bercabang-cabang ke apa Betul. disiplin yang lain. Nah, Karena itu mungkin kami juga tidak punya kajian sosial apa ya ilmu yang terkait dengan ekonomi, sosial apa di kami tidak ada. Jadi kami fokus ya di elektronika terkait ya. ya baik. Nah, mungkin Pak Ali bisa diceritakan ya pengalaman perjuangan PENS ini hingga mendapat akreditasi unggul karena tidak banyak yang sampai sekarang sekitar baru 100 dari 4.500 perguruan tinggi. Jadi saya ingin cerita dulu sebelum menuju ke Ya, jawaban tadi. Itu ya di Pak. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya itu memang sangat unik ya karena kami itu dari mulai awal dibesarkan oleh banyak perguruan tinggi di Jepang ya. Jadi saat itu kami di dalam program pendanaan dari Japan International Cooperation Agency atau disingkat dengan JICA. Ya, jadi kami mendapatkan pendanaan itu banyak dari dosen-dosen kami, tenaga pendidik kami yang kemudian dikirim ke Jepang, ya, baik itu Ya. short term ataupun long term. Banyak juga para pakar, ya, universitas-universitas di Jepang itu yang dikirim ke PENS, ya, untuk mendevelop kurikulum bersama. Nah, sehingga ya nuansa pendidikan yang berbasis laboratorium itu terbentuk di PENS sejak saat awal. Nah, di lab-lab itu ya punya kehidupan-kehidupan sendiri. Jadi mereka itu ada dosen, ada mahasiswa, ada sarana prasarana di sana, ada kerja teamwork ya. Kemudian mereka punya rumah sendiri di situ ya. Nah, engine-engine inilah di setiap laboratorium yang mereka itu hidup ya. Itu yang kemudian menjadi daya dorong, daya penggerak di PENS ya, sehingga sampai sebesar sekarang ya. Nah, kemudian kita mulai merambah ya ke bentuk formalisasi penjaminan mutu. Nah, saat itu mulai digerakkan ya dengan aturan-aturan pemerintah sejak keluarnya UPT 2012
kemudian muncul Permendikbud 49 ya tahun 2014, kemudian Permendikbud Dikti 44 tahun 2015. Nah, kita menyesuaikan ya di dalam instrumen-instrumen penjaminan mutu yang diatur oleh aturan perundang-undangan. Nah, di antaranya misalkan begini, ya, untuk menjaminkan Ya. menjamin adanya mutu itu ada keluaran yang namanya publikasi. Nah, kita kemudian mengawal ya bagaimana engine-engine ya produksi yang ada di dalam laboratorium itu mereka punya bentuk output publikasi. Sehingga kita mencoba untuk membawa suatu workshop publikasi, ya kita sosialisasikan teknik penulisan ilmiah dan sebagainya. Akhirnya terdorong ya luarannya ya luar biasa banyaknya. Nah, ketika diukur dengan ya instrumen-instrumen formal ya di tahun 2014 itu kami mendapatkan akreditasi perguruan tinggi yang berstatus A saat itu di 2014 ya. Nah, kemudian berlanjut ya program studi PENS itu ya berkembang ya dengan engine yang ada di dalam laboratorium itu sampai ya pada saat ya 2019 kementerian ganti, aturannya juga ganti dan diperbolehkan Ya. adanya perpanjangan satu kali ya Hmm. akreditasi A tadi, kemudian kami dapat perpanjangan sampai di 2023. Nah, kemudian kita coba mengajukan lagi dan alhamdulillah terjadi peningkatan dari A menuju ke unggul ya. Tuh, dan saat ini kami sudah punya program studi ya yang dulunya tidak ada yang unggul ya di tahun 2021 saat ini sudah 6 program studi yang unggul ya. Dengan yang lainnya ada program studi yang A itu ada 7. Ya. Jadi itu lonjakan di kami. Kemudian formalisasi dari mulai 2021 ketika saya diberikan amanah itu kami mencoba ya meredefinisi engine yang ada di dalam laboratorium itu terhadap bidang-bidang kekinian. Jadi laboratorium-laboratorium yang lama ya itu coba kita ganti, kita sesuaikan ya dengan bidang-bidang keilmuan yang terkini begitu. Dan alhamdulillah saat ini ya sudah banyak hasil-hasil karya produk yang ada di laboratorium itu. Nah, ketika dimasukkan formalisasinya ya di dalam akreditasi, alhamdulillah itu cukup mendongkrak ya hasil menuju ke unggul. Ya, baik. Lalu kalau itu ditampakkan di dalam student body gitu, Pak ya, data-data perguruan tinggi gitu. Jadi itu seperti apa? Misalnya jumlah mahasiswa sekarang berapa yang diterima tiap tahun berapa? Ya, Mereka berada di berapa prodi, berapa departemen, kemudian nanti alumninya kemana dan sebagainya. ya. Silakan. Jadi di PENS itu dari sisi skala luasan itu kita tidak bukan merupakan perguruan tinggi yang punya apa eh, luasan yang besar ya. Kami total itu di Surabaya total luasan kami ada di sekitar 4,7 hektar ya. Kami Ya. juga punya ada kampus di luar domisili ya. Kampus utama PSDKU itu ada di Lamongan dan di Semenep ya. Jadi Ya. kalau di total itu sekitar 7,8 ya. Tapi esensi di PENS itu meskipun kita kecil ya kita harus menjadi besar ya secara output ya. Ya. Jadi output yang menghasilkan tenaga yang handal, tenaga yang skillful ya, menghasilkan lulusan yang penetrasi ke industrinya bagus ya. Jadi kita punya orientasi ke sana. Nah, secara student body ya di kami dari tahun ke tahun memang meningkat ya. Tapi memang begini, di Politeknik itu tidak semudah ya perguruan tinggi lain ya di universitas dan institut untuk menaikkan student body, di mana kami harus menghitung dengan cermat ya, karena terkait dengan ya pemakaian laboratorium. Ya. Jadi kurikulum kami itu lebih banyak berada di laboratorium dibandingkan di kelas ya. Nah, ketika kita punya program untuk peningkatan student body, kami harus menghitung pemakaian laboratorium, kapasitas, jadwal, penjadwalan, dan sebagainya. Nah, tapi trennya memang ya di kami meningkat ya. Saat ini student body kami totalnya sekitar 4.400 ya.
Dan jangka waktu sampai 2027, ya ini kami proyeksikan ya sekitar 7.200 ya, 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan. Tuh. Nah, alumni kami, alhamdulillah penetrasinya cukup bagus di industri, ya terbukti dari Ya, waktu tunggu kami itu di bawah 3 bulan, ya baik itu program diploma 3 ataupun diploma 4 ya. Bahkan seringkali ya sebagian mahasiswa itu mereka dapat pekerjaan sebelum mereka lulus ya. ya, Tuh. Seperti itu Pak Bambang. ya, Total prodinya di kami ada 24 saat ini ya. ya. Saat ini ada 24 dan tahun ini kami rencananya membuka program S3 terapan pertama di Indonesia. Nama Oh, prodinya Sistem Cyber Fisik ya. Nah ini mudah-mudahan 1-2 minggu ini ya, SK dari Ditjen Vokasi itu bisa dikeluarkan sehingga kami bisa membuka penerimaan program S3 terapan pertama di Indonesia. nah, kalau eh, jumlah yang diterima tiap tahun, Pak, dan yang kemudian yang lulus tiap tahun, kira-kira berapa? Tiap tahun daya tampung kami ya di tahun lalu itu di sekitar 1.300. Ya, Saat ini itu meningkat di 2.000 ya. ya, Jadi di 2.000 itu yang bisa apa karena memang ada yang gedung baru yang bisa difungsikan tahun ini sehingga ada ya, peningkatan daya tampung ya. Lulusan itu sekitar ya 1.100-an ya dari tahun lalu ya. Dari tahun ya. lalu ya. Eh, Tahun ini diperkirakan sekitar 1.200-an ya. Kalau total alumni sudah ada berapa dan mereka tertampung di mana saja? Total alumni itu di sekitar ya 18,7 ya ribu ya. Jadi 18.700 ya alumni dari mulai sejak 1992 ya ketika PENS itu pertama kali meluluskan. Memang jumlahnya memang tidak tidak terlalu banyak karena memang di Politeknik itu eh, kami kita namakan creativity minority, kreatif Ya, minority. Jadi minoritas yang kreatif gitu. Karena memang luasan lahan kami tidak besar ya. Tapi memang dari sisi peminat cukup banyak Pak Bambang yang ingin masuk ke ya, PENS ya. Eh, Terutama sejak 2 tahun terakhir ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan karena eh, sejak tahun 2022 juga 2023 ya itu kami tercatat sebagai perguruan tinggi ranking 1 dari kategori inovasi di Indonesia. Tuh. Diukur oleh Simaku Institution Ranking ya ya. tahun 2022-2023. Karena itu daya minat ke masyarakat juga meningkat di tahun 2022-2023 itu sekitar 1:8 sampai 1:10 ya di tiap prodinya. Lalu kalau apa Pak, prodi yang favorit yang banyak peminatnya? Yang banyak peminatnya di kami program studi yang terkait dengan komputer, jadi teknik informatika, kemudian data science, ya, teknik elektro, ya, itu peminatnya banyak, Pak. Relatif tiap tahunnya banyak ya. Jadi Ya, informatika sama elektro relatif banyak. Tapi yang terakhir ini prodi data science kami juga punya prodi baru. ya. Data science itu kita buka tahun 2021. Ya, itu lumayan banyak peningkatannya di tahun Ya. ini. Ya. Pak Ali, apa hubungannya dengan apa pe, perawatan data nasional yang akhir-akhir ini menjadi wacana Pak Ali? Kalau studi di PEN ini. Dengan problema data nasional. Ya, Iya, iya. Jadi di kami ya memang selama ini kami punya laboratorium yang terkait dengan eh, jaringan ya, internet ya dan juga yang terkait dengan keamanan jaringan ya.
ya, dengan beragam ya, research group yang mereka berada di kompetensi itu. ya, Eh, ada beberapa produk di kami itu yang ya eh, apa itu yang terkait dengan keamanan. Ada produk ya yang namanya mata Garuda, kemudian sekarang hmm, berubah menjadi mata elang ya. Itu ya, kerjasama dengan apa pihak JICA, kemudian ya Badan Sandi Nasional ya ya, dan dengan pihak UI juga ya Universitas ya, Indonesia. Ada juga di kami itu laboratorium yang memang spesialisasinya di keamanan jaringan ya. ya, Nah, karena itu ya mulai tahun ini ya kami rencananya ingin mengajukan ya satu prodi baru yang terkait dengan cyber security ya. jenjang S2 ya. Jadi kita coba ya ajukan di tahun ini mudah-mudahan kalau ini disetujui tahun depan bisa buka ya prodi baru itu tapi untuk jenjang S2 ya. Artinya kalau untuk menghadapi masalah-masalah yang seperti yang sedang dihadapi apa Indonesia sekarang ini apa bisa disiapkan SDM-nya atau seperti apa sebenarnya? Atau mereka itu berlatih sendiri? Jadi dua hal Pak, SDM-nya dan tata kelola ya. SDM-nya Ya, dan tata kelola. Saya pikir kalau setiap instansi itu ya memenuhi kriteria eh, apa itu yang ada di dalam SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik ya, yang setiap tahun ada evaluasi dari Kemenpan sebenarnya. ya. Itu kalau mereka sebenarnya patuh ya pada prosedur yang ada di dalam SPBE, saya pikir ya tidak ada kejadian-kejadian yang seperti kemarin itu. Jadi saya pikir ya kata kuncinya adalah di SDM dan tata kelola ya. Baik. Tadi Pak Ali beberapa kali menyebut kerjasama dengan JICA. Kalau tidak salah JICA itu apa ya lembaga seperti LSM begitu Pak ya, bukan pemerintah Jepang. Nah, itu bentuknya seperti apa Pak? Mengapa Jadi mereka bisa mempunyai pendanaan yang besar yang bisa dibantukan ke PEN? ya, jadi sejak awal memang ada pendanaan dari pemerintah Jepang yang dilewatkan ke Oh, JK ini ya dan mereka berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan saat itu. Dan ya, kemudian berjalan terus ya sampai tahun 2009 apa 2010 kalau saya tidak salah ya. Tuh. ya, Nah, artinya sesuai kebutuhan, Pak ya. Di kami pun sejak pertama itu kami menjalin hubungan dengan JK ya terkait dengan apa pemenuhan kualifikasi di bidang elektronika ya sampai dirasa kami eh, apa itu siap untuk dilepas oleh JK. Dan alhamdulillah ya kami itu termasuk salah satu dari 5 partner JK yang terbaik di ya. dunia sehingga kami mendapatkan hibah yang Hmm, kedua itu berupa pendanaan gedung ya untuk program Diploma 4 pertama kali di Indonesia tahun 2000 ya. pembangunan 2002 sekitar itu. Ya. Gitu, Pak. Kira-kira apa faktornya Pak? Kenapa JK menganggap PEN ini yang mitra yang terbaik? Mungkin dari sisi kualitas SDM-nya memang sudah dipersiapkan dengan baik ya. Ya, Kemudian dari sisi sarana prasarana memang sudah disiapkan dengan baik dan terukur. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang memang menjadi kultur, ya ciri khas yang ada di PENS itu yaitu laboratory based education. Jadi pendidikan yang berbasis laboratorium ya. Sehingga ya, semua sivitas akademika di PENS itu baik itu dosen, mahasiswanya mereka berasa nyaman ya berada di lingkungan di PENS ya. Mereka berada di laboratorium-laboratorium itu untuk menghasilkan berbagai macam variasi ya inovatif ya karya-karya inovatif ya. Dan mereka sampai saking senangnya itu budaya itu bertahan sampai sekarang ya. Dan justru kita fasilitasi lagi ya untuk mereka bisa apa itu semakin apa up to date terhadap perkembangan kekinian yang terkait dengan bidang-bidang kompetensi. Nah, ya, Alhamdulillah saat ini kami ya mendapatkan pendanaan ya 2 tahun terakhir ini melalui
apa itu Kementerian Ditjen Vokasi, sehingga banyak dari teman-teman itu ketika kami sudah melakukan redefinisi laboratorium, research group, research center, ya, kemudian memberikan ruang yang nyaman mereka itu untuk bisa mengembangkan apa kompetensi mereka masing-masing di laboratorium, research group, research center itu, akhirnya ya mereka berbondong-bondong ya mengajukan banyak sekali proposal dan akhirnya diterima ya. Dan itu tercatat di kami Ya, di PENS itu menjadi institusi yang mendapatkan pendanaan terbanyak dari DRPM di Jen Vokasi tahun 2023, 2024 juga begitu. Di ya. tahun ini juga matching fund kami mendapatkan pendanaan yang terbesar ya. Baik. Nah, eh, Pak Ali, kan Indonesia sedang menuju apa idealisasi Indonesia Emas 2045. Nah, tulang punggungnya pasti SDM. Nah, dengan kasus yang kita hadapi mengenai data nasional, nah ini apakah PEN juga punya program ke arah itu untuk menjaga data-data ke depan itu dengan menyiapkan SDM. Ya Pak, ada isu teknologi yang harus kita cermati karena memang kita berada di pendidikan, terutama di pendidikan vokasi, adalah kita harus mengidentifikasi ya teknologi apa yang akan berkembang di kedepannya sehingga kita perlu persiapan SDM yang cukup kuat di sana. Ada dua teknologi yang kelihatannya dominan ya nantinya ke depan. Yang pertama adalah teknologi yang terkait dengan apa sistem cyber fisik ya, cyber physical system itu yang keilmu apa teknologi yang berada di balik Industrial Revolution 4.0. Jadi kalau kita lihat revolusi industri 4.0 di belakangnya itu ada kompetensi ya yang dinamakan dengan ya, cyber physical system, yaitu sistem ya fisik dan cyber itu yang tidak bisa dikotomikan karena dia selalu relate ya. Nah, di situ ada 4 komponen yang terkait dengan apa sistem cyber fisik, ada bentuk cyber, bentuk fisik, ada pengendalian dan ada behavior dari orang. Nah, kalau kita lihat ya teknologi disruptif sekarang ya itu hampir semuanya terkait dengan sistem cyber fisik ya. Contoh kita lihat misalkan kendaraan bermotor kita bisa dengan mudah apa itu memesan ya dari satu tujuan ke tujuan yang lain. Itu semuanya terkait dengan ya sistem fisik, ada cybernya, ada pengendalian dan ada behavior ya yang dimasukkan di situ. Nah, SDM yang semacam ini yang perlu kita siapkan ke depan. Yang kedua adalah yang terkait dengan teknologi apa itu energi terbarukan ya. Karena memang ya ke depannya kita punya apa negara kita itu punya isu yang apa harus memang selalu kita dukung ya yaitu tahun 2060 ya kita itu bebas ya dari minyak ya, bebas dari energi yang apa non renewable ya. Ya, Nah, sehingga kita harus shifting ya, harus shifting ke arah sana ya. Nah, shiftingnya kita hanya punya waktu sekarang ya tidak lebih dari 40 tahun. Jadi sekitar 30 tahunan ya. Waktunya tidak banyak. Sehingga perguruan tinggi itu terutama pendidikan vokasi harus ya mencoba untuk mempersiapkan SDM-nya ke sana. Karena itu di kami ya di PENS ya itu kita mencoba untuk ya mengantisipasi itu mempersiapkan SDM ke arah sana. Dengan adanya tahun 2022 kita membuat riset center yang mengarah ke sana. ya, Jadi ada 4 riset center yang kami siapkan di tahun 2022 itu untuk ya, mengantisipasi mempersiapkan SDM ke depan. Yang pertama adalah yang terkait dengan ya, teknologi EV. ya, Jadi apa elektrifikasi transportasi. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan teknologi energi. Jadi kita punya riset center ya, untuk energi teknologi ya yang arahnya adalah ke renewable energy. Kemudian yang ketiga adalah yang terkait dengan otomasi industri dan robotics ya. Jadi robotics and industrial automation. Yang keempat adalah riset center yang terkait dengan ketahanan pangan dan teknologi lingkungan. Jadi harapan kami ya setiap riset center itu ya nanti ya turun ya berbagai macam kegiatan melibatkan
lintas research group dan laboratorium yang ada di PENS ya, termasuk program studi yang ada di sana ya, bersama-sama mempersiapkan eh, teknologi dan SDM ya, ke arah Indonesia emas ya tahun 2045. Ya, yang bisa kita lakukan seperti itu, Pak, dari sisi Ya. pendidikan, terutama pendidikan vokasi ya. Baik. Eh, yang terakhir Pak mengenai akreditasi. Kalau misalnya akreditasi unggul itu tidak digunakan lagi untuk institusi perguruan tinggi, itu apa plus minusnya bagi perguruan tinggi yang sudah mencapai akreditasi unggul, Pak? Di kalau kita lihat di internasional ya, memang tidak ada labeling untuk perguruan tinggi itu excellent ya. Ya, Jadi memang ya, arah Permendikbud 53 tahun 2023 itu memang mencermati bahwa memang paradigma di internasional memang tidak ada yang dinamakan dengan perguruan tinggi unggul, itu tidak ada. ya, ya, Karena itu ya, untuk menjadi perguruan tinggi unggul ya, itu ya banyak cara yang bisa ya, dilakukan ya, termasuk ya mencermati hasil ya karya ya inovasi yang ada dari masing-masing perguruan tinggi. Tapi kalau misalkan mau dilarikan ke bentuk instrumen, misalkan banyak yang bisa kita pakai ya. Contoh ya, misalkan ya, di PENS itu selain kita terakreditasi unggul perguruan tingginya, kami juga ya mengarah ke ISO, jadi International Standard Organizations ya, yang terkait dengan pendidikan. Contohnya salah satunya misalkan ya ISO 21001. Jadi itu terkait dengan sistem manajemen organisasi pendidikan. ya, Jadi kalau ya kita melihat ke instrumen yang dibangun oleh ISO 21001 ya, itu arahnya adalah bagaimana kita bisa memanage ya, membangun satu organisasi manajemen ya, pendidikan yang baik begitu. Sehingga tersertifikasi oleh ISO ya 21001. Ada juga ya ISO ya 9001 2015. Itu terkait dengan sistem manajemen ya, kualitas ya, yang terkait dengan pengelolaan kelembagaan ya, di institusi perguruan tinggi sendiri. Nah, jadi di PENS itu mengarah ke sana ya, gitu. Jadi ya, kami mendapatkan ISO ya 9001 2015 yang terkait dengan sistem manajemen kualitas. Ada juga yang terkait dengan misalkan laboratorium ya. Jadi kami bisa menggandeng ya Komite Akreditasi Nasional ya untuk melakukan sertifikasi laboratorium yang ada di kami. Akhirnya kami dapat ya itu dari Komite Akreditasi Nasional itu sertifikasi ISO 17025 tahun ya, 2017 ya. Jadi sebenarnya banyak yang bisa kita pakai untuk menjamin mutu dari suatu perguruan tinggi. Ya. Tapi memang benar ya, kalau perguruan tinggi itu ya tidak harus ya dia berstatus unggul. Kalau memang di internasional tidak ada seperti itu. ya, Tapi kalau kita berkaca ke perguruan tinggi internasional, ya mereka berlomba-lomba secara esensi, ya itu mengedepankan produk real ke masyarakat, ya, teknologi inovatif ke masyarakat. Tapi kalau misalkan mau dinumerikkan, ya mereka bisa berlomba, ya bisa berkompetisi di pemeringkatan lembaga internasional, gitu. ya, Jadi macam-macam ya, ada QS, ada Webometric, ada SIR ya. Jadi bermacam-macam. Seperti itu Pak. ya. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ali Ridho Barakbah, Sarjana Komputer PhD, Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PENS. Banyak sekali yang sudah disampaikan, mudah-mudahan ini menambah informasi kita, menambah pengetahuan kita tentang persiapan dunia perguruan tinggi, khususnya PEN, dalam menyiapkan SDM untuk Indonesia ke depan. Terima kasih, selamat berjuang. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang Sadono Terima dan kasih, salam sehat Pak. selalu. Oke.
Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi